Kalau kalian pengen tahu soal kedokteran, drama Korea sekarang udah bagus-bagus loh soal kedokterannya. Sumpah. Aku nonton hampir semua drama Korea yang tentang kedokteran. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku masih bakal sama guest star yang kemarin. Boleh kenalan ulang? Oh, kenalan ulang? Iya, kan ini videonya beda nih, takutnya ada yang belum nonton. Halo guys, jadi nama aku Hanif Naufal Ibrahim. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya semester 7, angkatan tahun 2017. Sekarang itu kita bakal ngomongin tentang kegiatan kamu di FK Unsri. Jadi kayak kebanyakan fakultas kedokteran lain, sistem di fakultas kedokteran itu kan agak sedikit beda dengan fakultas lain ya. Kalau di FK Unsri itu pakai sistem blok namanya, kayak sistem bab gitu. Jadi kita ada blok 1 sampai 30. Setiap habis blok itu kita ada ujian. Jadi satu blok itu membahas mengenai topik tertentu. Kayak blok 1 misalnya itu tentang adult learning. Jadi pembelajaran gimana cara kita sebagai mahasiswa kedokteran itu belajar. Ibaratnya belajar gimana cara kita belajar kayak gitu. Nah nanti setiap habis blok itu kita ada ujian. Aku sendiri menyebutnya bukan blok sih, tapi mirip kayak sistem, misalnya sistem kardiovaskular, kayak atau sistem respirasi. Tapi satu modul itu cuman sekitar 6 minggu gitu, jadi udah pasti gitu 6 minggu. Jadi ujiannya tuh 3 minggu sekali kalau di FKUI gitu. Ujiannya tuh 3 minggu sekali. Ujian praktik atau biasa dikenalkan OSCE, terus juga ada OSPE dan juga ada CBT-nya kayak gitu. Jadi kalau untuk tahun pertama itu pembelajaran dasar. Yang pertama ada learning, terus ada biologi dan kimia dasar, terus kita belajar anatomi dasar kayak gitu. Untuk di semester 2 itu sudah mulai advance lah. Kita belajar anatomi lagi, anatomi tingkat 2, terus ada fisiologi, baru masuk ke farmakologi, terus juga histologi dan lain-lain yang kayak gitu. Dan mulai di semester 3 itu baru masuk ke pembelajaran kedokteran yang sebenarnya. Jadi kita masuk ke blok sistem, mulai dari sistem muskuloskeletal, terus kardiovaskular, terus respiratori dan lain-lain kayak gitu, sampai akhir semester 30 itu blok khusus skripsi. Berarti pas blok khusus skripsi itu udah selesai ya semua blok sistem? Ya, udah selesai semua seluruh blok sistem. Satu blok itu berapa lama durasinya? Satu blok itu paling lama 2 bulan, paling sebentar itu 3 minggu. Oh, jadi tergantung ya? Tergantung topiknya tentang apa, waktunya juga menyesuaikan. Ujiannya tiap akhir blok? Ujiannya tiap akhir blok. Biasanya apa tuh ujiannya? Ujian yang pasti ada itu ujian CBT, computer based test. Jadi kalau kita dulu kan pakai paper based test, kalau sekarang udah komputer kayak gitu. Terus kalau di blok dasar itu biasanya OSPE, itu praktikal kan, ujian praktikum gitu ya? Kayak gitu. Lihat preparat kan, terus lihat anatomi kayak gitu. Yang muter-muter gitu nggak sih? Yang muter-muter gitu, yang cuma dikasih waktu 30 detik setiap satu soal. Ya, aku tahu tuh. Aku juga ada. Iya. Tapi kayak 1 menit ya aku satu soal. Oh, 1 menit ya? Kok kami 30 detik ya? Gak apa-apa. Mungkin beda juga. Iya. Jadi kayak kita ngeliatin mikroskop, ngeliatin kayak ngeliatin kadaver mayat gitu ya. Kayak gitu. Terus kita ngidentifikasi sama ciri-cirinya kayak gitu. Ya, betul. Jadi ini buat kalian yang mau masuk kedokteran atau yang sudah di kedokteran, bisa di komen lah ibaratnya, bener kayak gitu nggak di fakultas kalian, terus bener kayak gitu nggak yang kalian dengar dari kakak-kakak di fakultas kedokteran kalian kayak gitu. Atau mungkin buat orang-orang yang kayak belum masuk nih, baru mau masuk nih, ini biasanya ada di drama Korea. Ada di drama Korea loh guys, kalau nggak salah tuh di Dr. Romantic tuh. Nah itu ada tuh yang kayak ujiannya muter-muter gitu. Nah itu yang kita omongin sekarang. Kim Sabu ya?
Iya, Kim Kim Sabu Sabu. kalau bahasa Koreanya. Aku cuma nonton yang pertama doang sih, nggak nonton yang kedua. Aku nonton juga yang kedua. Dr. Romantic, terus The Doctors, terus yang paling baru Hospital Playlist. Oke, aku juga suka tapi nggak semuanya. Aku cuma nonton Dokter Romantic doang. Oh, Emergency Couple juga tuh bagus. Emergency Couple bagus. Ya. A few moments later. Terus berarti tadi yang CBT itu ini ya pelajaran. Ya, pelajaran setiap bloknya diujikan nanti. Biasanya itu 100 sampai 200 soal. Jadi kayak udah ada sistem online Ya, sendiri sistem ya. online-nya sendiri kayak gitu. Oke. Terus satu lagi ujiannya ada OSCE. Itu Clinical Examination. Aku habis OSCE kemarin, OSCE di masa pandemi. Gimana tuh OSCE di masa pandemi? Jadi tuh kak apa ya, nggak ada OP, nggak ada pasien beneran. Jadi kayak kita ada pengujinya, tapi pengujinya tuh ngeliatin dari Zoom, jadi dari komputer. Pasiennya juga dari Zoom, dari komputer gitu. Jadi di dalam ruangan OSCE itu cuman aku doang. Jadi kayak pemain solo aja gitu. Tadi bisa Kalau dijelasin mungkin. OSCE itu kita kalau bukan di masa pandemi ya, itu kita berhadapan satu lawan satu lah sama dokter pengujinya. Itu biasanya tentang kasus, misalnya kita lagi di blok kardiovaskular, kita disuruh mempraktekin CPR misalnya ya, cardiac pulmonic apa R-nya? Resusitasi, ya, Ya. resusitasi. Resusitasi jantung paru. Nanti kita mempraktekin, terus dokternya menilai kayak gitu. Jadi yang bikin deg-degan saat masa OSCE itu karena kita satu lawan satu sama pengujinya kayak gitu. Dan waktunya terbatas. Dan waktunya terbatas. Biasanya cuma 5 sampai 10 menit masing-masing stase. Iya. Kalau aku tuh kemarin tuh 10 menit, tapi ada beberapa yang diminta gitu. Beberapa hal yang diminta. Wah, itu sih beneran deh. Kalau apalagi pas aku OSCE pertama kali, pas baru mau mulai, itu tuh aku bisa dengar suara jantung aku sendiri saking nervousnya. Kayak deg 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 gitu. Pokoknya kalau OSCE itu yang paling harus banget dilakuin itu cuci tangan. Benar. Cuci tangan sebelum dan cuci tangan sesudah. Betul banget. Kayak Kalau gitu. kamu lupa cuci tangan tuh bisa nggak lulus. Iya, Beneran ini. Beneran. Beneran. Tapi emang make sense sih, karena ya gimana ya? Iya, karena Masa kan- kita bawa bakteri ke bener, pasien bener. kita gitu kan nggak mungkin. Niatnya mau nyelamatin ya. Iya, makanya jadi emang cuci tangan itu penting. Apalagi sekarang juga kan lagi di pandemi. Ujiannya kalau di fakultas lain kan ada OSOKA ya. Kalau Ya. di FKUNSI itu nggak ada OSOKA. Aku juga nggak ada. Itu adek aku tuh yang ada di FK Unpad, Ya. Soka dia. Kalau Soka tuh kayak presentasi kasus gitu Iya, lah. bener. Iya benar. Intinya juga satu lawan satu sama penguji, Iya. tapi kita kalau yang OSCE tadi kita praktek, tapi kalau yang OSOKA ini kita presentasi kayak gitu, presentasi kasus. Benar. Jadi waktu awal tahun 2020 kan kita belum masalah banget tuh pandemi kan, pandemi COVID-19. Jadi masih kuliah seperti biasa. Terus bulan Februari itu udah mulai menyebar COVID-nya dari Wuhan udah ke negara-negara lain, tapi Indonesia masih belum. Itu udah mulai sih kalau aku pribadi pakai masker kan, takut kan, kita kan nggak tahu juga. Keren banget cuy. Soalnya yang mahasiswa-mahasiswa yang dari Cina kan kita nggak tahu mereka pada pulang Oh, atau kamu enggak ada gara-gara mahasiswa gitu. Cina di FK Unpad? Kalau di FKUN sih nggak ada, tapi maksudnya yang di lingkungan Unsri kayak gitu atau di lingkungan Sumatera Selatan. Visioner kayak ya gitu. teman-teman. Ini Hanif ini visioner gitu. Jadi pas bulan Maret kita diliburin. Di FKUN itu diliburin, aku kira cuma sebentar kan, cuma berapa minggu kan kayak biasa liburnya. Ternyata sampai bulan Januari 2021 kita nggak masuk-masuk lagi sejak libur itu. Online ya Online berarti. semua kuliahnya. Nah. Jadi lewat Zoom kita kuliah online. Ujiannya juga online. Ujian juga online. Jadi fakultas waktu itu buat aplikasi khusus untuk ujian kayak gitu. OSCE, kamu ada OSCE nggak seharusnya? OSCE seharusnya ada, tapi ini di pending sampai pandemi kelar. Tapi ada beberapa kemarin yang OSCE-nya di online juga. Bentar deh, aku bingung. Oh, yang online juga kamu, angkatan kamu?
angkatan baru juga kan, angkatan yang 2020. Enggak, yang OSCE. Yang OSCE ya, 2017, 2018 ada OSCE online. Lah, OSCE online kayak gimana? OSCE online, Pakai boneka gitu? iya pakai boneka. Jadi kami kemarin tuh ada blok emergency ya. Blok emergency kan yang pasang bidai terus resusitasi kayak gitu kan. Jadinya harus yang cowok-cowok nih harus cari boneka kayak gitu, nggak kayak Oh, nggak kayak yang cewek-cewek yang udah pasti ada boneka kayak itu. Jadi cari boneka untuk jadi probandus kayak gitu. demi apa? Iya. Tapi pasang bidai juga susah-susah gimana gitu kan, ke boneka yang lembek-lembek gitu kan. Tapi tetap ada waktunya. Tetap ada waktunya. Tetap ada station-stationnya juga. Tetap ada station. Oh, jadi dipindahin ya dari satu room Zoom ke Zoom enggak, lainnya. kalau OSCE online itu satu dokter untuk empat-empatnya, untuk 4 stase kayak gitu. Oh, Iya. oke. Jadi nggak ribet mau pindah-pindah kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri, OSCE aku tuh juga ditunda. Tapi jadi gini, kan aku tuh seharusnya ikut wisuda yang bulan depan ya, yang 3,5 tahun pokoknya, Iya. karena udah mau mulai koas nih. Nah, terus batas pengisian nilai itu tanggal 22 Januari ini. Terus kayak udah nggak bisa dong diundurin Iya, lagi, benar, kapan lagi kan? Jadi tim modul akhirnya memutuskan yang itu tadi, OSCE semi offline yang tadi aku ceritain di awal. Kamu kalau ujian kayak aku nggak? Aku tuh kalau ujian, misalnya lagi ngerjain soal nih, yang tadi CBT, aku ngerjain laptop di depan aku, Iya. tapi ada kamera lain di Iya, samping kanan benar, aku. benar juga. Jadi diawasi sama dosennya dari sini gitu. Diawasin dari belakang. Terus sebelum mulai pasti harus verifikasi ruangan dulu gak sih? Oh, jadi kamu muterin Iya, ruangannya? dimuterin seluruh ruangan, terus baru ditaruh. Oh, aku nggak sih, nggak sampai disuruh muterin ruangan gitu. Ya soalnya takutnya kan ada yang Nempel ya? iya yang nempel-nempel kayak gitu, atau ada yang bisik-bisik dari luar kayak gitu kan. Kegiatan non akademisnya apa aja nih? Kalau kegiatan non akademik itu kita sistemnya berjenjang kayak gitu kan. Kita dari masuk kuliah, Kaderisasi dulu. kaderisasi dulu pasti kan lewat PKK. Setiap aku datang ke kampus itu teman-teman yang lain pasti bilang, "Nif, kamu nggak nyalon jadi guma gitu." Terus sempat kepikiran lah ya, kok orang pengen aku nyalon kayak gitu. Well,